Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Nir ing Sambekala, Satuhu. Sugeng dalu para sederek, para pamiyarsa lan para pandemen Sutrisno Budaya Jawa. Malam ini saya akan membuat video kedua, ya, melanjutkan video yang dulu sekitar Oktober 2022 pernah saya buat, yaitu mengenai kisah saya di tanggal 28 Oktober 1996, ya, berapa puluh tahun yang lalu, bahwa saya kecelakaan, seharusnya saya meninggal dunia. Saya sudah divonis meninggal dunia, ya. Dilakukan upaya kejut jantung itu sekitar 15 menit sampai 20 menit mungkin, ya. Itu sudah tidak berdetak jantung, sudah tidak terselamatkan. Dokter sudah memvonis meninggal dunia. Ibu saya sudah dipanggil ke kamar operasi, diberitahu bahwa saya meninggal dunia. Tetapi kemudian ternyata saya bisa bangun, ya, tidak meninggal dunia. Setelah itu apakah masalah selesai? Tidak. Tidak. Saya divonis lumpuh seumur hidup. Tapi seperti para sederek panjenengan sedaya bisa menyaksikan, saya tidak lumpuh. Sampai sekarang saya akhirnya bisa berjalan. Saya divonis tidak bisa punya anak. Kenyataannya saya punya anak 3. Jadi malam ini saya akan menyampaikan video kesaksian dari mantan guru bimbingan dan penyuluhan saya semasa saya SMA dulu, waktu saya sekolah di SMU Negeri 1 Semarang tahun 1996 sampai tahun 1999, ya, yang menjadi saksi peristiwa kecelakaan saya 28 Oktober 1996 yang seharusnya merenggut nyawa saya. Bapak Teguh Prasetyo ini menyebut dengan mukjizat, ya. Bagi beliau ini mukjizat karena itu hil yang mustahil atau hal yang mustahil, ya. Jadi tidak mungkin terjadi. Sudah divonis meninggal dunia, hidup. Divonis lumpuh seumur hidup, berjalan. Divonis tidak bisa punya anak, punya anak, ya. Dengarkan sendiri kesaksian dari Bapak Teguh Prasetyo, mantan guru bimbingan dan penyuluhan saya semasa saya sekolah di SMU Negeri 1 Semarang tahun 1996 sampai 1999. Videonya adalah berikut ini. Monggo disaksikan. Iya, perkenankanlah saya Teguh Prasetyo. Saya guru SMA 1. Masuk SMA 1 saya tuh tahun 87 bulan Juli. Lalu pensiun 2 tahun yang lalu, tahun 2020 Juli. Saya bekerja di sana sebagai guru pembimbing SMA 1. Nah, sejak itu saya bekerja. Nah, pada tahun 96 masuklah anak saya yang bernama Ratya Mahardika Tata Kusuma. Tahun 96 masuk. Ya, anak ini anak yang luar biasa, penuh talenta. Hanya kadang-kadang anak ini terlalu ekspresif, ya, mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya, baik dalam kata-kata, ngomong dengan teman dan sebagainya, penuh talenta yang nanti akan diceritakan di di belakangnya nanti. Jadi saya mengenal Mas Ratyo itu tahun 96, kelas 1, masuk kelas 1. Satunya satu apa ya, lupa ya. 16. Ya, waktu itu masih catur wulan. Nggih. Ya, tahun 96. Ya, sehingga hubungan antara semua saya dengan anak-anak itu relatif akrab lah gitu. Nah, Mas Ratyo ini masuk tahun 96. Ada sesuatu peristiwa yang mengerikan. Menurut saya sangat mengerikan. Dan sampai sekarang Mas Ratyo ini masih segar bugar, itu adalah suatu mukjizat anugerah Tuhan yang kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan. Jadi peristiwanya waktu itu tanggal 28 Oktober, hari Senin pagi, SMA 1 mendapatkan tugas untuk upacara di Gor Jatidiri. Pembukaan pekan olahraga pelajar di Jatidiri. Nah,
Mas Kato kelasnya termasuk mewakili satu kelompok bertugas di sana sebagai paskibra. Nah, dalam perjalanan di sana pulangnya ya waktu itu pulang ya Gladi Resik setelah itu. tugas di Gladi Resik itu kalau tidak salah cuacanya ya kurang begitu bersahabat ya. Enggak sih, biasa seperti biasa ini, aja. terang saja. Iya, biasa aja. Di tikungan Semeru. Di tikungan Semeru terjadilah kecelakaan. Nah, Mas Rato ini berboncengan dengan temannya. Mas Rato dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia. Teman saya juga meninggal dunia yang satu. Temannya memang sudah meninggal dunia dan Mas Rato dinyatakan oleh tim dokter meninggal dunia. Dan sudah ditutup, sudah kepalanya sudah ditutup kemul. Iya. Tetapi ya puji syukur alhamdulillah setelah dalam prosesnya itu bapak ibu mencari bapak, lalu ada ibu dan sebagainya, Mas Rato itu bangun kembali dan memanggil ibunya. Ibu, maka sadarlah dia dan sampai sekarang masih seperti ini, masih seger buger. Nah, dalam perjalanan di sekolah, ya ini termasuk orang yang istimewa, punya talenta yang banyak. Dia juga aktif di band-band, di tingkat lomba-lomba menjadi vokalis yang baik. The best vokalis. Jadi memang anak band waktu itu. Ya, dalam perjalanan seperti itu, lalu setelah proses belajar mengajar di SMA 1, dia lulus tahun 2000 karena kecelakaan. Waktu kecelakaan itu Mas Rato 6 bulan tidak sekolah. Dia lebih baik mengulang lagi kelas 1 waktu itu, mengambil keputusan untuk mengulang lagi kelas 1 sehingga lulus pada tahun 2000. Nah, setelah lulus itu ya ini termasuk orang yang nggak mau nganggur itu. Dia kuliah di Unika jurusan akuntansi. Nah, sekarang Mas Ratio itu sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang putri. Itulah yang saya katakan mujizat, karena di dalam peristiwa kecelakaan itu Mas Ratio dinyatakan sudah tidak bisa punya keturunan. Tapi dalam proses hidupnya ya dengan keyakinan yang kuat, dengan usaha yang tidak lelah, termasuk usaha medis yang habis berjuta-juta tidak sembuh, tapi secara psikologis, secara mukjizat itu bisa sembuh sendiri dan bisa berkeluarga, mempunyai 3 orang putri. Sekarang dia menjadi seorang konsultan pajak dan advokat yang kantornya di Ruko Jet Square A11 BSD. Sekarang untuk angkatan dia bisa dikatakan sukses. Nah, ini masih berusaha terus. Dia orangnya kan tidak mau diam, pikirannya jalan terus. Nanti ini masih ya magang, masih nanti diharapkan tahun 2000 akhir 2024 dia bisa mendapatkan izin praktek sebagai akuntan pabrik. Itulah dia. Ya advokat, ya konsultan pajak, ya akuntan pabrik. Ya. Itu mungkin guru-guru juga banyak yang mengenang juga dengan peristiwa 28 Oktober terjadi kecelakaan di Jalan Semeru itu. Banyak yang ingat karena memang waktu itu ya semuanya bingung. Sekolah memberikan tugas untuk upacara, pulangnya terjadi kecelakaan. Sehingga semua guru dan siswa ya ikut merasakan sekali ya apa yang terjadi di sana. Dalam prosesnya dari masuk lagi sampai jalan, sampai pincang-pincang, sampai jalan sehat ini ya semua saya kira banyak yang masih mengingat. Bahkan sebenarnya dulu itu saya itu sempat lumpuh karena tulang belakangnya yang kena. Dokter bilang bahwa ya saya harusnya lumpuh seumur hidup, tapi alhamdulillah ya karena mujizat bisa berdiri berjalan.
termasuk mukjizat terakhir yang dokter sudah memvonis tidak bisa punya anak, ya bisa punya anak. Iya, bersyukur ya. Itulah Nanti. sekilas Mas Ratio. Jadi apa yang dari pengalaman ini, apa yang terjadi pada anak-anak, kita sebagai guru atau orang tua itu sebenarnya tidak bisa memberikan suatu vonis karena perjalanan hidup tidak tahu. Jadi di SMA seperti itu perjalanan hidupnya ternyata membuat orang sangat ya kagum ya, bagaimana seorang Mas Ratio ini dengan usia yang demikian dia sudah mempunyai karyawan 15 dan sebagainya, jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya. Kalau di usia saya seperti ini wis ora kebayang itu ya, boleh dikatakan sukses lah ya. Jadi teman-teman seangkatan Mas Ratio atau guru-guru yang lain bisalah konsultasi pajak atau konsultasi hukum di kantornya BSB sana gitu. Sambil melihat dia tidak melupakan semua gurunya. Ya, dia bertanya Bu ini, Pak itu, Bu ini itu bagaimana kabarnya, Pak ini masih ada dan tidak. Jadi memang anak-anak SMA 1 itu seperti itu. Ya, tidak melupakan Bapak Ibu gurunya, tempatnya dia belajar, bernostalgia di sana, seperti itu. Itulah yang menjadikan saya sampai hari ini tuh masih apa ya, masih serasa di SMA 1 gitu. Inggih, demikianlah video kesaksian dari guru, ya, mantan guru bimbingan dan penyuluhan semasa saya sekolah di SMU Negeri 1 Semarang tahun 1996 hingga 1999 dulu, melengkapi video kesaksian dari ibu saya. Nggih. Mekaten kiranya saya nyuwun pamit rumiyin, mugi-mugi migunani. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi, rahayu nir ing sambikala. Satuhu.